난 그냥 부자가 되고 싶었다. 사? 팔어? 지금 장사 방법 봐서. 매수 주문이 체결되었습니다. 매수 주문이 체결되었습니다. Ada orang yang rela menunggu dengan sabar hanya untuk sebuah kabar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Tunggu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Money yang dirilis pada tahun 2019. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Di awal film diperlihatkan seorang broker atau pialang saham yang masih baru yang bernama Joe. Dikarenakan orang tua Joe adalah seorang petani raspberry, jadi salah satu senior di kantornya memanggil dengan sebutan Raspberry. Namun sang senior pun kagum kepada Joe dikarenakan ia mampu menghafalkan semua kode Kospi. Dan hal itu cukup sulit untuk dilakukan bahkan bagi seorang senior sekalipun. Hari pertama Joe menjadi seorang broker pun dimulai, di mana ia terlihat begitu antusias dengan semua kegiatan yang ada di kantor itu. Dalam benaknya, inilah hal yang sangat diinginkan sejak lama, yaitu menjadi seorang broker atau pialang saham sampai ia menjadi kaya. Namun, seperti biasa, semua ada proses pahitnya. Terlihat rekan-rekan kerjanya mendapat cukup komisi yang banyak, sedangkan Joe masih kurang berpengalaman dalam mendapatkan investor. Dan ia tak mendapatkan komisi sepeser pun. Kemudian, sang senior pun mengajak Joe untuk bertemu investor penting. Terlihat Joe yang kesulitan dalam mencatat, akhirnya ia memutuskan untuk membeli alat perekam, agar ia dapat lebih totalitas dalam hal itu. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan Joe yang sedang mabuk. Lalu ia bertemu dengan sahabat sesama broker yang bernama Wungsu. Bagaikan langit dan bumi, sang sahabat justru memiliki kehidupan yang sangat cukup, di mana ia adalah anak dari CEO dan ia berhasil menjadi broker sukses di usia mudanya. Dengan semua yang ia miliki, ia pun cukup digandrungi oleh ciwi-ciwi. Kemudian cerita pun berlanjut, terlihat Joe yang sedang mengunjungi kedua orang tuanya. Lalu si ibu memberitahu bahwa si ayah memiliki tumor kecil di hatinya. Yang itu mendengar Joe sangat sedih. Dan ia hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Joe pun kembali menjalani rutinitasnya menjadi seorang broker. Tiba-tiba ia ditelepon oleh seorang investor dan meminta Joe untuk menjual saham senilai $20.000. Namun sialnya, Joe yang tak mampu membedakan perintah beli dan jual malah membeli saham tersebut. Akhirnya, ia pun mendapat omelan dari investor dan para senior-seniornya. Dan karena kesalahan Joe yang membuat timnya harus mengganti kerugian sebesar $50.000. Setelah hampir setahun ia menjadi broker, namun tak kunjung mendapatkan komisi seperti rekan-rekannya. Joe pun hanya bisa melampiaskan kekecewaannya dengan mabuk-mabukan. Kemudian terlihat salah satu rekan kantornya yang bernama Han, ia bersimpati dan bersedia membantunya. Dan ia juga mengatakan pernah berada di posisi Joe. Namun, semua itu berubah saat ia bekerja sama dengan seorang bandar saham. Dan komisi pertama yang Han dapatkan adalah $800.000. Lalu Han menawarkan kepada Joe agar bekerja sama dengannya. Tanpa basa-basi, ia langsung menerimanya. Keesokan harinya, Joe pun menemui sang bandar. Tanpa aba-aba, ia langsung memberi HP kepada Joe untuk menerima perintah eksekusi. Dan ia menjelaskan bahwa transaksi kali ini bernilai $50 juta. Dengan keuntungan $2 juta, dan Joe akan mendapatkan komisi senilai $500.000. Di mana nilai itu jauh lebih besar dari gaji pokoknya. Dan tibalah hari pertama Joe untuk menerima tugas dari sang bandar dengan deposit $50 juta.
Terlihat Joe tampak canggung dengan hal itu, namun rekannya memberi semangat dan menyuruhnya agar tetap fokus. Tak lama berselang, Joe pun menerima panggilan dari HP-nya yang langsung memerintahkannya untuk membuat order. Tak lama, Joe pun langsung membuka order pembelian, sesuai dengan yang diperintahkan sang bandar. Dan setelah transaksi, ia pun menjadi pusat perhatian di kantornya. Terlihat Joe yang mendapat komisi paling banyak dibandingkan rekan-rekan lainnya. Ditambah lagi, ia mendapatkan bonus $600.000 dari sang bandar. Untuk menghindari kecurigaan pihak Badan Pengawas Keuangan, sang bandar pun membukakan Joe rekening luar negeri dan menyuruhnya menunggu untuk tugas selanjutnya. Terlihat Joe yang sangat puas dengan hasil kerjanya. Lalu, ia pun menyusun rencana alokasi untuk uang komisi dari sang bandar tersebut. Singkat cerita, Joe yang sedang diawasi oleh seorang detektif Badan Pengawas Keuangan yang bernama Hanji. Ternyata, aksinya tempo hari sudah diketahui oleh Badan Pengawas Keuangan. Khawatir dengan hal itu, ia pun bergegas menghubungi sang bandar dan memintanya untuk bertemu. Lalu, si bandar mengatakan bahwa ia telah mengatur semua skenarionya dan mustahil detektif menemukan bukti. Mendengar ucapan si bandar, Joe merasa sedikit lega dan bersiap untuk tugas selanjutnya. Keesokan harinya, terlihat Joe yang sedang menerima tugas selanjutnya dari sang bandar, di mana sang bandar menjelaskan bahwa kali ini mereka akan melakukan transaksi senilai $700 juta dengan keuntungan $18 juta, dan Joe akan mendapatkan $1,2 juta. Si bandar juga mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang terlibat dalam tugas ini. Kemudian transaksi pun dilakukan. Semua berjalan dengan lancar, namun tidak bagi sebagian rekan-rekannya. Dan terlihat rekan Joe yang bernama Nona mendekatinya. Dan ia mulai menggoda Joe. Joe yang normal pun tidak menolak hal itu. Kemudian si Nona langsung memberikan nomor HP-nya. Lalu terlihat Joe yang sedang berpesta dengan teman-temannya. Seusai pulang minum-minum, kemudian Joe dicegat oleh sang penyidik. Namun ia berhasil menghindarinya dengan bantuan petugas keamanan apartemen di sana. Sebelum pergi, si detektif memberi surat kepada Joe. Dan surat itu berisi sebuah ancaman kepada Joe, di mana mereka sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Kemudian Joe mengadukan hal itu ke si bandar. Dan sang bandar pun menyarankan Joe agar berlibur ke Bahama dan melihat uangnya di Georgia Trust Bank senilai $1,4 juta. Sesampainya di sana, ia pun berkenalan dengan seorang pialang saham yang bernama Roy. Dan mereka pun menikmati liburan bersama di sana. Singkat cerita, seusai liburan, terlihat Joe kembali ke kantornya. Namun, ia mendapati kantornya telah digeledah oleh pihak Badan Pengawas Keuangan. Dan ia pun langsung diinterogasi oleh para penyidik. Namun, Joe menyadari kalau mereka tak memiliki bukti apapun. Dengan tenang, ia menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh para penyidik. Para penyidik yang tak mendapatkan bukti apapun tak bisa berbuat banyak. Kemudian melepaskan mereka semua dari tuduhan. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Joe yang sedang menjemput Nona. Dan ia bermaksud untuk melanjutkan kisah cintanya kemarin yang sempat tertunda. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan kisahnya itu di ranjang. Di sisi lain, tampak sang manajer yang sedang diintimidasi oleh para penyidik. Ia yang khawatir tindakan kerjasamanya bersama sang bandar diketahui, akhirnya mengajak mantan rekan Joe untuk bekerja sama. Dan mereka pun berencana untuk menjebak sang bandar dengan cara membocorkan data kepada penyidik. Di sisi lain, terlihat Joe yang akan menemui sang manajer. Dan ia pun dikagetkan dengan si manajer yang bunuh diri dengan cara melompat dari lantai ruangannya. Saat akan mendekat, ia melihat seorang misterius yang sedang memotretnya dan langsung pergi. Di sini, Joe pun langsung menyadari bahwa ia juga akan menjadi target selanjutnya. Kemudian, sang bandar meminta Joe untuk menemuinya di stasiun bawah tanah. Sebelum menuju ke tempat pertemuan, sahabat Joe pun mencoba memberitahu Joe bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh si bandar. Namun, ia menghiraukan hal itu.
Kemudian Joe pun bertemu dengan si bandar. Sang bandar langsung menjelaskan tugas kepada Joe, di mana kali ini mereka akan melakukan penjualan kosong dengan cara memanfaatkan berita kebakaran pabrik Sinyaltek yang menewaskan 2 orang. Mereka pun akan membuat harga saham Sinyaltek terpuruk lalu membelinya di harga terendah sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, mereka akan meraup keuntungan yang sangat banyak. Usai mendapatkan penjelasan itu, lalu Joe bertanya kepada sang bandar, untuk apa ia melakukan semua ini? Bukankah ia sudah menghasilkan uang begitu banyak? Dengan tenang, sang bandar mengatakan bahwa ia melakukan semua ini bukan karena uang, tetapi hanya untuk sekedar bersenang-senang. Di sisi lain, tampak Nona sedang diancam oleh penyidik, dan nampaknya ancaman si penyidik berhasil. Lalu ia menyuruh Nona untuk mencuri semua data transaksi yang dilakukan oleh Joe. Singkat cerita, terlihat Joe yang sangat fokus. Dan tak berselang lama, si bandar memberikan perintah order kepada Joe. Ia pun langsung melakukan transaksi tersebut. Meskipun berada dalam tekanan, terlihat Joe berusaha tetap fokus kepada transaksinya tersebut dan melakukan pembelian yang diperintahkan oleh si bandar. Di saat transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba sang direktur pun memanggil Joe untuk ke ruangannya. Nona yang melihat ada kesempatan langsung menyalin data transaksi Joe sesuai yang diperintahkan oleh si penyidik. Usai dipanggil oleh direktur, Joe pun kembali melanjutkan transaksi tersebut dan berhasil menyelesaikannya dengan keuntungan mencapai 20 juta dolar. Di sisi lain, terlihat rekan Joe yang sedang dieksekusi oleh si bandar dengan cara ditabrak. Usai transaksi tersebut, si bandar memberitahu Joe kalau mantan rekan kerjanya telah membocorkan data transaksi tersebut dan bekerja sama dengan pihak penyidik untuk menjebak dirinya dan Joe. Sang bandar pun mengingatkan kepada Joe agar tak melakukan hal yang sama jika tak ingin bernasib seperti mereka. Usai bertemu sang bandar, Joe langsung diinterogasi oleh seorang penyidik. Penyidik yang sekarang sudah mempunyai bukti, lalu ia mengancam Joe agar mau bekerja sama untuk menjebak sang bandar agar dirinya terbebas dari semua tuduhan. Kemudian Joe pun mengadukan hal itu kepada si bandar. Terlihat si bandar tak terlalu ambil pusing tentang hal itu. Ia malah memberi tugas transaksi senilai 30 juta dolar dan menyuruh Joe agar beristirahat setelah itu. Merasa tak punya pilihan apapun, Joe pun mengambil langkahnya sendiri dan berencana mengacaukan transaksi kali ini. Ia pun menemui sahabatnya Wungsu dan meminta agar membantunya menjalankan rencananya kali ini, di mana ia berniat membeli saham ayah Wungsu agar tak mengalami kebangkrutan. Dan tibalah di mana rencana itu akan dilakukan. Dan terlihat Joe yang melakukan semua itu dengan sangat tenang dan terencana. Dan dengan bantuan temannya Roy yang dikenal sewaktu liburan di Bahama, yang akan menjadi kliennya. Akhirnya semua rencananya berjalan dengan lancar, dan ia berhasil mengacaukannya. Sang bandar yang sangat kesal karena telah dipermainkan, ia langsung mengirim sang eksekutor untuk membunuh Joe. Namun, saat si eksekutor tiba di kantor Joe, Joe pun langsung ditangkap oleh para penyidik. Tampaknya Joe sudah mempersiapkan hal ini. Kemudian terlihat para penyidik pun langsung bergegas ke kantor sang bandar untuk melakukan penggerebekan. Namun saat tiba di sana, sang bandar sudah tak berada di tempat tersebut. Singkat cerita, sang bandar pun melakukan pertemuan dengan Joe. Terlihat si bandar yang sangat emosi kepada Joe. Di sini, Joe pun sengaja memancing emosi sang bandar dengan cara mengolok-oloknya. Namun sang bandar tidaklah bodoh. Ia menyadari alat penyadap yang dibawa oleh Joe. Sang bandar hanya tersenyum dan beranjak pergi. Namun saat kereta tiba, Joe yang kehabisan akal langsung meneriakinya sambil memberikan saweran. Dan hal itu pun membuat para penumpang langsung jongkok dan memungut saweran tersebut. Terlihat si bandar yang hanya diam dan tak berselang lama, sang eksekutor pun langsung menikam Joe. Saat si bandar akan pergi, tiba-tiba digagalkan oleh para penyidik yang datang tepat waktu. Sang bandar pun sempat mengatakan bahwa penyidik tak memiliki bukti apapun untuk menangkapnya. Namun ternyata Joe selalu merekam semua transaksi dengan si bandar menggunakan alat perekam yang ia beli di awal.
ia langsung memberikan alat perekamnya, dan hal itu tidak dapat dibantah oleh si Bandar. Sebelum ditahan, ia mengatakan kepada Jo untuk tetap hidup agar ia bisa bertemu kembali. Dan film pun diakhiri dengan adegan si Bandar yang dibawa oleh para penyidik, namun ia sambil tersenyum. Dan film pun tamat. Sekian film kali ini. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih.